Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivasi. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Di episode ini, sahabat motivasi akan menemani sahabat sekalian dalam kisdan, kisah-kisah teladan, yaitu kisah dari Nabi, Rasul sampai dengan sahabat maupun sahabiah. Kali ini, sahabat motivasi akan mengulas kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Semua umat Islam pasti tahu siapa sih Rasulullah SAW. Apakah sahabat motivasi tahu bahwa beliau adalah salah satu dari 100 orang yang berpengaruh dunia? Keren ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah menyatakan diri memiliki sifat-sifat adi manusia. Beliau adalah manusia yang selalu ingin menjadi seorang hamba yang menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat ke-41 ayat 5. Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa pesan keimanan, etika, harapan yang menjadi peringatan kepada seluruh manusia akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, akan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan datangnya hari kepulangan dan juga perjumpaan. Dengan membawa pesan ini, di sepanjang hidupnya, Nabi selalu mendengarkan dan menghargai perempuan, anak-anak laki-laki, budak, orang kaya, orang miskin, orang terbuang. Kemudian dia juga mendengarkan, kemudian menyambut, kemudian menenteramkan mereka. Meskipun terpilih di antara para penghuni bumi, ia tidak menyembunyikan kerentanan dan keraguan terhadap dirinya. Pada kenyataannya, sejak awal sekali Allah telah membuatnya ragu terhadap dirinya sendiri, sehingga Allah menjadi salah satu tempat yang dibutuhkan oleh beliau. Maka ia tidak pernah lagi meragukan kebutuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan memperlihatkan kekeliruan dirinya, sehingga dia harus mencari pengampunannya yang sempurna, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan tetap bersikap toleran terhadap sesama manusia. Nah, sahabat motivasi, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi ngebahas tentang Rasulullah, sahabat motivasi akan membahas mengenai kelahiran beliau. Dalam karyanya yang monumental Ihwal Sirah Muhammad, Ibnu Hisham menuturkan bahwa Ibnu Ishaq menetapkan dengan jelas dan tepat yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni pada Senin malam 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa ada yang berbeda, tapi sejauh ini tanggal itu telah disepakati para ulama dan masyarakat muslim. Karena kalender Islam menggunakan perhitungan bulan, jadi kita sulit untuk menentukan dengan akurat bulan kelahirannya dalam kalender Masehi. Tapi yang jelas tahun Gajah yang dimaksud oleh Ibnu Ishaq bertepatan dengan 570 Masehi. Nabi terakhir ini terlahir dalam keluarga besar bangsawan Mekah, yaitu Bani Hashim. Mereka dihormati suku-suku Mekah dan sekitarnya. Nasab yang terhormat ini berkelindan dengan sejarah pribadinya yang sangat memilukan.
memutuskan untuk mereka menerima anak ini meskipun dia seorang yatim, karena perihal itu lebih baik daripada harus dicemooh oleh anggota keluarga mereka karena mereka kembali dengan tangan hampa. Akhirnya mereka pulang membawa Muhammad yang masih bayi. Halimah, seperti halnya Aminah, juga menceritakan banyak tanda-tanda yang membuat ia dan suaminya berpikir bahwa bayi ini adalah bayi yang membawa berkah. Selama 4 tahun, anak yatim itu diasuh oleh Halimah dan tinggal bersama Bani Sa'ad, suku Badui di padang pasir Arab. Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupan kaum nomad di alam yang tandus dan keras. Dan sejauh mata memandang, terlihat hamparan pemandangan yang menyadarkan hati tentang kerapuhan manusia dan mengunggah diri untuk merenung dan menyendiri. Meskipun belum dapat memahaminya, Muhammad segera mengalami cobaan pertama dari Yang Maha Esa, yang telah memilihnya sebagai Rasul dan menjadi pendidiknya, Rob baginya. Apa sih hikmahnya? Pelajaran pertama tentu saja adalah kerentanan dan kerendahan hati yang secara alamiah pasti dia miliki sejak masih kanak-kanak. Kondisi itu semakin menguat ketika ibunya, Ummu Aminah, meninggal saat Muhammad berusia 6 tahun. Kemudian, semacam ini tak hanya membuatnya benar-benar tergantung kepada Allah, tetapi juga membuatnya dekat dengan orang fakir. Al-Quran mengingatkan Muhammad bahwa dia tidak pernah boleh melupakan perihal itu sepanjang hidupnya, terutama selama masa kenabiannya. Sebelumnya, dia seorang anak yatim dan miskin, dan untuk itulah dia diingatkan dan diperintahkan agar tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terpinggirkan dan membutuhkan bantuan. Dengan merenungkan keteladanan dari kisah pengalaman Nabi, ajaran spiritual kedua yang memancarkan dari rangkaian ayat-ayat di atas yang sangat valid untuk semua manusia. Jangan pernah melupakan masa lalu, masa penuh ujian, lingkungan dan asal-usul kita, dan berusaha mengubah pengalaman kita menjadi sebuah pelajaran yang positif untuk diri sendiri dan orang lain. Pengalaman masa lalu Muhammad, sebagaimana diingatkan oleh Yang Maha Esa, merupakan sekolah yang darinya dia harus memetik pengetahuan yang berfaedah, praktis, dan konkret untuk membantu orang-orang yang mengalami kehidupan dan kesusahan seperti yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Karena dari pengalaman dia tahu lebih baik daripada orang lain yang seharusnya diri ini rasakan atau alami. Tahukah sahabat motivasi, kehidupan padang pasir dapat membentuk diri seseorang dan pandangannya tentang penciptaan dan unsur-unsur alam semesta. Ketika tinggal di padang pasir, Muhammad belajar dari kekayaan tradisi lisan masyarakat Badui dan kemahiran mereka bertutur kata untuk mengembangkan penguasaannya terhadap bahasa lisan. Belakangan, Nabi terakhir ini harus mengandalkan kekuatan kefasihan, keindahan tutur kata, dan lebih dari segalanya, kemampuan menyampaikan ajaran-ajaran universal dan mendalam melalui ungkapan singkat dan tepat. Padang pasir kerap menjadi wilayah yang akrab dengan kenabian karena secara alamiah ia menawarkan cakrawala tanpa batas untuk dinikmati mata manusia. Bagi masyarakat nomad yang selalu berpindah tempat, ruang tanpa batas itu diasosiasikan dengan kebiasaan atau kebebasan yang lagi-lagi berpadu dengan pengalaman kefanaan, kerapuhan, dan kehinaan. Orang nomad belajar untuk selalu berpindah, menjadi terasing dan memahami siklus waktu di pusat ketidakterbatasan ruang. Kondisi semacam itu merupakan pengalaman hidup kaum beriman, seperti yang kemudian Nabi lukiskan kepada Abdullah ibnu Umar dalam ungkapan yang menyiratkan dimensi kehidupan padang pasir, yaitu hiduplah di muka bumi seperti seorang asing atau pengelana. Kemudian pada tahun-tahun pertama kehidupannya, Nabi membangun hubungan khusus dengan alam yang terus terjalin sepanjang perjalanan kenabiannya. Alam raya yang dipenuhi tanda-tanda yang mengingatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu, padang pasir membuka mata manusia untuk mengamati, merenungi dan menyerap makna. Keterkaitannya dengan alam sangat mewarnai kehidupan Muhammad sejak dini. Wajar bila kita dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa kedekatan dengan alam dengan cara mengamati, memahami, dan menghargainya merupakan keharusan demi membentuk iman yang mendalam.
Ada pengalaman aneh atas diri Muhammad yang terjadi ketika ia berusia 4 tahun, saat ia sedang bermain dengan anak-anak Bani Sa'ad dari suku Badui. Apakah itu? Halimah menuturkan bahwa anaknya menghampiri ia dan suaminya sambil ketakutan dan memberitahukan mereka bahwa 2 orang yang berjubah putih menangkap Muhammad dan meletakkannya di atas tanah. Kemudian mereka membuka dadanya dan memasukkan tangan mereka ke dalamnya. Halimah dan suaminya berlari ke tempat kejadian yang ditunjukkan oleh anak mereka dan menemukan Muhammad sedang gemetar dan pucat. Dia membenarkan kisah saudara angkatnya sambil menambahkan bahwa setelah membuka dadanya, ada 2 orang itu menyentuh sesuatu di dalam dadanya dan dia tidak tahu apa yang mereka sentuh. Karena sangat terguncang dengan kisah itu dan khawatir jika Muhammad terluka, pasangan suami istri itu memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibu kandungnya. Awalnya, mereka menyembunyikan alasan utama mereka memulangkan Muhammad. Tapi karena terus didesak pertanyaan oleh Aminah, mereka akhirnya memberitahukan kejadian itu. Aminah tidak terkejut. Bahkan ia menjelaskan bahwa dirinya telah melihat berbagai tanda yang menunjukkan bahwa anaknya telah terpilih untuk menjalani takdir yang unik. Dalam sebuah riwayat, dia menjelaskan makna spiritual dari peristiwa-peristiwa itu. Ketika berdiskusi dengan para sahabatnya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dia bersabda, "Tidak seorang pun di antara kalian yang tidak didampingi oleh jin dan malaikat yang ditugaskan khusus untuknya. Aku pun demikian. Tetapi Tuhan telah membantuku dan ia jin. Yang dimaksudkan di sini adalah ruh jahat yang telah tunduk, sehingga ia hanya menyuruhku berbuat kebaikan." Nah, di sini Nabi membimbing kita untuk tidak memahami peristiwa sebagai sebuah fakta semata, tapi menukik ke dalam dimensi spiritualnya yang lebih penting. Sejak masa kanak-kanak, Rasul terlindungi dari godaan jahat yang menjangkiti hati setiap manusia. Penyucian hatinya yang mempersiapkan dirinya untuk mengemban misi kenabian. Kehidupan Muhammad merupakan kisah hidup yang berat. Al-Quran berkali-kali menekankan karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini terdapat dalam Quran surah 94 ayat 5 dan 6. Ketika berusia 8 tahun, Muhammad telah menjalani pengalaman getir tak berayah, kemiskinan, kesendirian, dan kematian ibunya dan kemudian kakeknya. Namun, di sepanjang perjalanan hidupnya, dia selalu menemukan tanda-tanda takdir yang melalui manusia dan lingkungan telah menemani dan mempermudah perkembangan dan pendidikan dirinya. Menjelang kematiannya, Abdul Al-Muttalib meminta anaknya Abu Talib, paman Muhammad, untuk merawatnya. Abu Talib menjalankan tugas itu layaknya seorang ayah memperlakukan anaknya sendiri. Saat dewasa, Nabi selalu ingat betapa paman dan bibinya, Fatimah, begitu mencintai dan mengasuhnya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Akhirnya, kecintaan abadi dan penghormatan mendalam yang terus ditunjukkan oleh kaum muslim kepada Nabi Muhammad SAW terwujud dalam bentuk kenangan di hati dan diingat orang muslim tentang kehidupan Nabi, pelantunan sholawat untuknya, dan keharusan moral untuk meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan Nabi merupakan ajakan menuju spiritualitas. Dia mengajarkan kita bahwa melalui berbagai peristiwa, berbagai ujian, berbagai kesulitan, dan pencarian diri, jawaban yang paling benar untuk persoalan eksistensial lebih sering diberikan oleh hati, bukan oleh akal. Sederhana namun mendalam. Mereka yang tak mencintai tidak akan memahami. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.